Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Ahmad Iskuren Karang. Sore hari ini kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Nah pemirsa, mungkin saat ini atau Anda pun pernah mengalami hal seperti ini ya. Ketika menjalani aktivitas kemudian terjadi insiden. Nah, tiba-tiba apakah itu tangan Anda, kaki Anda, atau bagian tubuh yang lainnya mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Anda melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti mengurutkah atau mencari jalan alternatifkah. Nah, mungkin ketika terjadi insiden itu terjadi yang namanya patah tulang. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Patah tulang, apakah harus operasi? Nanti kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio sore hari ini. Sudah ada Dr. Putu Sandi Kumara MKes SPOT. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang. Om Swastiastu, Dr. Om Swastiastu, Sandi Kumara. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Baik, sehat selalu. Ya, ini pertemuan kita ke berapa kali ya? Mungkin Kedua. ada kedua kali ya, Pak Dokter. Dok, ini kita berbicara tentang patah tulang. Apakah harus dioperasi? Kenapa kita harus membahas topik yang mungkin banyak yang belum begitu paham tentang patah tulang ini sendiri? Betul. Sebenarnya kasus Niki banyak sekali di praktek kita di lapangan. Ya. Cuma sayangnya sebagai tenaga medis akhirnya harus memutuskan untuk tindakan tindakan operasi yang harus dilakukan karena kondisi yang terlanjur, terlambat, ataupun kondisi patahan yang sudah berbeda bentuknya. Dan yang terpenting, patahan yang terjadi sudah sembuh, tetapi mengalami gangguan fungsi. Tetapi kalau misalnya itu didapat dari awal, ditemukan dari awal, mungkin masih ada hal lain yang bisa kita lakukan tanpa harus melakukan tindakan operasi. Baik. Yeah. Ada yang namanya kondisi terlambat. Yeah. Apa yang dimaksud dengan kondisi yang terlambat itu sendiri, Dok? Pasien ini mengalami suatu kondisi patah tulang, kemudian sudah mendapatkan penanganan barangkali sebelumnya di tempat lain, yang dalam hal ini mungkin tanpa sentuhan dari medis, dan mungkin dilakukan penanganan sendiri juga, dan terjadilah penyambungan tulang yang tidak seharusnya, di mana fungsi daripada tulang ini juga mengalami gangguan, dan di sanalah masalah ini terjadi akibat keterlambatan penanganannya, Bli Karang. Baik, Dok, berarti ada yang harus kita ketahui ketika terjadi insiden tersebut, case yang seperti dokter sampaikan ini sendiri. Betul. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan patah tulang itu sendiri, Dok? Patah tulang adalah suatu kondisi terjadinya diskontinuitas atau kondisi tulang yang tidak lagi pada kondisi panjang seutuhnya. Jadi mengalami breakdown pada satu tempat yang membuat terjadinya gangguan fungsi di tempat yang bersangkutan. Padahal sebenarnya kalau dilihat tulang sendiri itu adalah suatu organ yang amat sangat spesial. Mungkin kalau kita lihat secara awam, tulang itu keras. Tapi sebenarnya tulang pada makhluk hidup itu memiliki elastisitas dan kelenturannya sendiri. Jadi kalau ada hantaman ataupun benturan yang diterima, patahan itu hanya terjadi kalau sudah melampaui dari kapasitas kelenturan tulang yang bersangkutan. Jadi tidak seperti kita lihat beton yang keras begitu, tidak. Tapi tulang ini memiliki kemampuan untuk melentur sampai pada batas tertentu, baru akhirnya patah itu terjadi. Gitu. Contohnya tulang-tulang apa saja yang rentan terjadi patah tulang itu sendiri, Dok? Semua tulang sebenarnya rentan untuk mengalami patah. Kalau energi yang diterima melebihi dari kemampuan dia dalam menahan energi tersebut. Tetapi pada kondisi tertentu di mana tulang sendiri mengalami gangguan dalam kemampuannya untuk menerima tahanan, dalam hal ini mungkin terjadi pengurangan kekuatannya, yang membuat walaupun ada energi yang ringan, patah itu juga bisa terjadi. Gitu. Jadi situasi ini memang sangat spesial sekali pada kondisi tulang. Jadi tidak selamanya memang dengan energi besar baru terjadi patah. Kadang-kadang dengan energi kecil pun bisa terjadi kalau kondisi dari tulang yang bersangkutan tidak dalam kondisi sehat. Contoh energi yang besar ataupun yang kecil yang perlu diwaspadai seperti apa, Dok?
Kalau misalnya kita lihat yang normal kan, Aha. patah tulang hanya terjadi dengan energi yang cukup besar, misalnya melompat dari ketinggian atau kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan motor atau mobil yang menghantamnya lebih dari 40 km per jam. Kemudian situasi di mana pasien pada kondisi memang diam tapi menerima hantaman yang cukup berat pada saat itu bisa membuat terjadinya patahan ini. Nah, patahan-patahan yang energi ringan yang kadang-kadang kita tidak masuk akal juga sebagai orang awam melihat kok bisa patah gitu kan. Iya. Itu sering terjadi pada kondisi-kondisi di mana terjadi pengeroposan pada tulang yang bersangkutan. Jadi tidak heran kalau kita punya anak lingsir di rumah kan, Iya. hanya sebatas baru bangun dari duduk, tiba-tiba terjatuh karena patahan itu terjadi. Atau mungkin di kamar mandi, terpleset, hanya terjatuh begitu yang normalnya mungkin bagi kita-kita yang dewasa muda begini tidak terjadi patahan, tapi mereka-mereka yang pada usia lanjut di mana keropos tulang sudah terjadi, ya patahan terjadi dengan kondisi jatuh yang sesimpel itu. Jadi bisa dikatakan ini penyebab terjadinya patah tulang itu sendiri bisa terjadi karena hal-hal yang seperti yang dokter sampaikan tadi? Betul. Bisa karena faktor tulang yang bermasalah faktor atau memang dari luar. tulangnya? Ya, energi yang cukup besar yang diterima oleh tulang yang bersangkutan. Ya, faktor usia mempengaruhi nggak sih dok terjadinya patah tulang ini sendiri dok? Mempengaruhi, seperti yang tadi saya sempat sampaikan sebelumnya, usia akan mempengaruhi juga kondisi metabolisme tulang. Jadi pada mereka-mereka yang sudah memasuki usia menopause, kemudian mereka-mereka yang mungkin mengalami kondisi di mana ada operasi pengangkatan dari ovarium, yang mengalami gangguan hormonal, kondisi metabolisme tulangnya akan mengalami gangguan juga, sehingga itu yang memperbesar resiko terjadinya keropos pada tulang yang bersangkutan. Sehingga berhati-hati dengan energi kecil saja, patah tulang pun bisa terjadi dalam kondisi yang seperti tadi. Jadi usia juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Seperti itu ya dok ya. Baik, baik. Dok, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga bahwa usia juga bisa mempengaruhi. Kemudian apa yang harus atau gejala-gejala apa yang bisa kita lihat? Apakah bisa secara kasat mata? Wah, jangan-jangan ini seseorang mengalami atau mungkin anggota keluarga kita mengalami patah tulang. Patah tulang, seperti betul. Itu. Ya. Sebenarnya simple, ada dua hal yang sebagai orang awam kita harus waspadai ya. Satu, kalau kita melihat dari keluhan. Jadi keluhan sudah pasti kalau patah tulang itu pasti ada nyeri biasanya di sana. Dengan derajat nyeri bervariasi tergantung dari kemampuan setiap orang menerima nyeri yang ada. Kemudian selain nyeri akan disertai dengan pada lokasi yang dikeluhkan, kita bisa lihat bengkak atau mungkin kebiruan. Atau yang paling khas pada kondisi patah tulang kita pasti lihat perubahan bentuk atau bahasa medisnya kita istilahkan deformitas. Jadi bengkok lah atau mungkin terputar dia posisinya. Kondisi ini sebaiknya segera kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Tentunya kita menyarankan untuk bisa ke tempat pelayanan medis untuk bisa dilakukan pemeriksaan X-ray. Yang simpel saja. Karena tujuan X-ray bukan semata-mata harus menentukan ini harus operasi, tidak. Tapi dengan X-ray akan menjadi bahan acuan bagi seorang dokter khususnya di bagian bedah tulang untuk menentukan seberapa parah masalahnya, lokasinya di mana, kemudian posisi patahan seperti apa, dan semua penilaian tadi akan menentukan rencana yang bisa kita lakukan untuk penanganannya. Jadi X-ray akan sangat membantu kita untuk memberikan gambaran awal dari persoalan dan tidak semua ujung-ujung pasti jatuhnya ke operasi, tidak. Jadi untuk masyarakat semua tidak selamanya kalau ke rumah sakit itu pasti akan berakhir dengan operasi. Itu intinya yang kita bisa dikatakan kita bahas pada hari ini, patah tulang tidak harus operasi. Tidak harus operasi. Seperti itu dok. Seandainya dari awal kita tahu posisinya bagaimana, kemudian lokasinya di mana, gambaran patahan seperti apa, masih bisa kok alternatif tindakan yang non operatif bisa menjadi pilihan untuk tindakan itu. Tentunya dengan beberapa kaidah-kaidah dari foto rongsen yang kita nilai. Jadi tidak semuanya pasti akan berakhir operasi. Tapi kalau misalnya dari foto rongsen ternyata
kaidah ini harus masuk ke indikasi operasi, kita pasti sampaikan kok. Oke, dok, tadi dokter mengatakan ini banyak juga hal-hal yang menyebabkan terjadinya patah tulang ini sendiri, baik Iya. dari energi kecil ataupun energi besar itu sendiri. Iya, betul. Insiden bisa dikatakan seperti itu. Iya. Benturan bisa dijadikan seperti benturan seperti itu. Usia juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Nah, insiden seperti sering kita menyaksikan ketika seorang olahragawan Iya. seperti itu, dok. Iya. Meloncat, berlari seperti itu bisa dikatakan kategori patah tulang kah, dok? Segala mekanisme yang terjadi bisa menjadi penyebab terjadinya patahan pada tulang. Artinya mengacu dari semua mekanisme yang ada, prinsipnya selama energi yang diterima oleh tulang melebihi dari kemampuannya dia bertahan, patah tulang akan terjadi. Nah, itu yang akan bisa terjadi patahan yang sifatnya parah, bisa ringan. Nah, itu semua sangat ditentukan dari besar kecilnya energi yang diterima di titik cedera yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya titik cederanya mungkin langsung direct impact dengan tulang yang bersangkutan, patah tulang bisa terjadi cukup parah, artinya dia patah dan bergeser. Tapi kalau misalnya patah tulang terjadi pada tempat-tempat di mana bantalan otot cukup besar, cukup tebal, mungkin patahan tulang tidak sampai menimbulkan pergeseran yang cukup parah. Gitu. Baik, Dokter Sandi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, seperti Dokter Sandi mengatakan tadi bahwa setiap case atau kasus patah tulang tidak harus dioperasi. Lalu dengan cara apa yang kita harus lakukan untuk menangani patah tulang tersebut? Nah, nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Patah tulang, haruskah dioperasi? Apakah harus dioperasi? Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Dokter Sandi bahwa tidak semua patah tulang itu penanganannya harus melalui operasi. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Mungkin saat ini Anda ataupun keluarga Anda, famili Anda mengalami permasalahan seputar topik kita pada sore hari ini. Nah, Dokter Sandi akan memberikan solusi yang terbaik tentunya bagi Anda. Dok, tadi dokter mengatakan ini ada hal yang kita patah ringan dan patah besar seperti itu. Patah yang berat lah modelnya. Berat seperti itu. Apa yang dimaksud dengan patah ringan, kemudian patah berat yang harus diketahui oleh masyarakat, dok? Ya, patahan yang ringan biasanya itu kita kalau misal bicara patah pada tulang ya, kita bukan di bidang bedah tulang tidak hanya memandang tulang yang patah. Apa yang harus yang kita pikirkan justru apa yang terjadi pada jaringan di sekitarnya. Karena tulang bukan organ yang berdiri sendiri, dia merupakan satu struktur yang diselimuti oleh banyak hal. Ada kulit, ada otot, di sana ada urat bahasa awamnya atau ligamen atau tendon, yang terpenting ada saraf. Jadi masalah patah tulang bukan hanya urusan patah tulang saja, urusannya akan berhadapan dengan semua struktur tadi. Berat ringannya kondisi patahan akan berdampak langsung pada struktur jaringan pembungkus tulang itu. Jadi kalau semakin ringan patah yang terjadi biasanya struktur yang terlibat di pembungkus tulangnya tidak terlalu banyak yang terlibat. Tapi kalau struktur tulang yang patah sudah kita lihat sudah bergeser jauh atau mungkin dia bahasa awamnya kan benyah latik gitu aja. Patahan tulang bukan hanya patah tulang simpel tapi banyak fragmen yang patah di tulangnya. Kita bisa bayangkan berarti cedera pada struktur di sekitarnya pun cukup besar. Ototnya kah yang robek atau mungkin ada sarafnya yang mengalami cedera. Dan mungkin pembuluh darah yang lewat di sana pun juga mengalami masalah. Kalau misalnya kita lihat dari foto rongsennya patahannya sudah bergeser kemana gitu kan. Makanya hal ini yang ingin kami sampaikan bahwa patah tulang itu bukan hal yang berhubungan dengan patah saja. Jadi kalau misalnya dari awal kita bisa temukan, tentu penanganannya bisa kita lakukan segera.
setidaknya selain tulang kita tangani, cedera lebih lanjut pada struktur pembungkus tulang di sekitar tulang yang patah bisa kita selamatkan. Jadi bisa dikatakan ini resiko dari patah tulang juga harus kita ketahui seperti Iya, itu. betul. Dok, Jadi bukan hanya masalah patah saja. bukan hanya berbicara Iya, tentang patah kalau kita bicara tulang patah, tersebut. biasanya dokter bedah tulang tidak hanya melihat patahnya, yang dilihat lagi adalah gimana sarafnya, bagaimana struktur otot yang lewat di daerah patahan ini, Iya. dan pembuluh darahnya gimana. Nah itu yang akan menentukan parah tidaknya kondisi patahan dari orang yang bersangkutan. Gitu. Oke, Dok. Ketika terjadi insiden, bisa dikatakan Ya. demikian, ini adakah hal pemirsa atau masyarakat harus mengetahui ini pertolongan pertama apa yang harus kita ketahui Ya. ketika terjadi? Kalau kita curiga memang ada suatu trauma yang mengenai bagian alat gerak tertentu dan kita curigai memang mungkin ada patahan yang terjadi di sana atau retakan lah kita anggap seperti tadi. Yang terbaik untuk kita bisa lakukan jangan dimanipulasi untuk hal-hal yang tidak perlu. Contohnya jangan Jadi kadang-kadang kalau kita seperti lihat itu. ada patahan seperti ini ya diupayakan untuk coba dimanipulasi, dibengkokkan lagi, diluruskan lagi sendiri. Oke. Karena sekali lagi penjelasan tadi ada struktur lain di balik itu, di balik patahan ini, yang tanpa sadar kita membuat cedera. Ibaratnya jangan menjadi dokter bagi diri sendiri dulu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita temukan pada kondisi seperti tadi, dilakukan penanganan awal pada kondisi yang ada, kita bisa lakukan hal-hal yang bahasa ininya imobilisasi, jadi membuat supaya darah ini tidak banyak bergerak. Apakah kita bisa pakai untuk alat bantu dalam bentuk kayu kah, triplek kah yang punya di sana, kita balut sementara waktu, atau mungkin ada kayu atau sapu yang keras kita pakai untuk membidai itu, dan dikirim segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dulu lebih lanjut, untuk memastikan ini memang bermasalah tulangnya atau tidak. Dan baru kita akan menentukan apa yang bisa dilakukan untuk selanjutnya. Jadi penanganan awal, jangan dibuat kondisi patahan ini menjadi lebih parah, itu aja. Oke. Kadang-kadang kita lihat ada patahan yang misalnya jelas ini patah, tulang udah kelihatan keluar kan, dari kulit sudah kelihatan keluar. Oke. Yang sering dilakukan adalah ditarik luruskan lagi, tulang yang keluar, dimasukkan ke dalam. Nah, infeksi sudah pasti akan menjadi ancaman berikutnya. Oke. Itu yang saya maksud tadi. Saya yang jadi ngilu ya kalau ngomongin tentang seperti itu. Jadi jangan dimanipulasi hal-hal tersebut. Segera lakukan seperti yang dokter sampaikan. Imobilisasi. Jadi lindungi daerah itu. Lindungi daerah segera tersebut. Bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Ke fasilitas pelayanan. Untuk mendapatkan penanganan. Pemeriksaan dan penanganan berikutnya. Nah, ini berarti ada hal yang perlu. X-ray itu yang terpenting ketika melakukan penanganan pertama. Untuk mengetahui apa yang dokter sampaikan ini, apakah posisinya, lokasinya, kemudian seberapa parahnya, gambaran patahannya seperti itu, Dok. Betul. Jadi dengan untuk mendapatkan X-ray, pelayanan penanganan lebih lanjut. Betul, karena penentuan dari penanganan berikutnya akan tergantung dari bagaimana gambaran dari X-ray itu. Karena X-ray itu ada beberapa pakem kita di medis yang akan mengindikasikan bisa kok kita lakukan penanganan tanpa operasi. Dan kita bisa lakukan penanganan yang simpel saja tanpa harus membuka kulit, memasang plat atau apalah di dalam tulang itu, tanpa itu kita masih bisa lakukan. Contoh misalnya pada kasus-kasus anak-anak. Ada kondisi-kondisi di mana pembengkokan, ataupun kondisi patahan yang terjadi pada anak-anak, kita masih bisa toleransi kok. Kita bisa pasang gip tetap dengan posisi begitu, karena untuk pemirsa Bali TV ketahui, anak-anak memiliki kemampuan remodeling namanya pada tulangnya yang luar biasa sekali. Jadi walaupun misalnya saat ini ada patahan, pergeseran sedikit tapi ada sedikit pembengkokan. Untuk dilakukan penanganan secara konservatif tanpa operasi masih memungkinkan. Dan kalaupun misalnya sembuh dengan kondisi bengkok, nantinya ada proses remodeling. Remodelingnya artinya perbaikan oleh tubuh anak-anak sendiri untuk membuat tulangnya sama panjang dan lurus kembali seperti yang sebelahnya. Seiring bertambahnya usia. Seperti itu kan, Dok? Betul, ya. Makanya tidak selamanya kok untuk patahan tulang ini bengkok ini harus dioperasi, atau tulang yang bergeser begini harus dioperasi. Ada memang beberapa pakem-pakem atau kondisi-kondisi radiologi
yang bisa kita terima untuk menjadi patahan tulang yang ditangani secara konservatif atau tanpa operasi. Nah, itu kalau case-nya pada anak-anak, Ya. bagaimana dengan orang yang sudah berumur, misalnya orang dewasakah atau orang tua seperti itu? Pada Dok? orang tua khususnya memang untuk patahan tulang sedikit mengalami simalakama. Karena pada dasarnya kalau misalnya pada kondisi-kondisi patahan tertentu yang memaksa dilakukan tindakan konservatif, tentunya membutuhkan waktu lebih lama untuk penyembuhannya, akan memberikan dampak kelanjutannya adalah pada kondisi yang lain pada orang tua. Salah satunya adalah pengecilan otot, kemudian pengurangan kemampuan kardiovaskular karena berbaring lama. Biasanya pada kondisi patahan-patahan tertentu harus dinilai secara keseluruhan pada pasien yang bersangkutan, layak enggak untuk dilakukan penanganan konservatif. Karena pada orang tua tidak mungkin dong kita paksakan harus dengan dipasang gip yang demikian berat, ditambah dengan mereka harus berjalan dengan satu kaki dalam kondisi di mana keseimbangannya sudah terganggu. Jadi banyak hal yang harus kita nilai kembali untuk menentukan pada orang tua khususnya patahan yang terjadi apakah memang harus konservatif atau terpaksa operasi menjadi pilihan yang terbaik. Gitu. Jadi operasi pun bisa dilakukan pada case atau kasus patah tulang itu sendiri, Ya, Dok? operasi pada bedah tulang itu akan dilakukan kalau memang indikasi yang terjadi memenuhi. Jadi tidak kita paksakan harus dilakukan penanganan konservatif. Kalau penilaian lain tidak memenuhi aspek itu. Jadi terpaksa operasi menjadi pilihan yang lebih baik pada kondisi patahan tertentu. Contohnya indikasi apa yang harus kita ketahui sehingga terpaksa dilakukan operasi itu sendiri, Dok? Misalnya pada orang tua ya. Iya. Itu yang menjadi simalakama adalah yang sering terjadi adalah karena pengeroposan tulang, kekuatan tulangnya menurun, terjadi patahan pada pangkal paha di daerah pinggul, dan itu patahan memang sudah bergeser. Artinya secara medis mengharapkan terjadinya penyambungan tulang sudah tidak memungkinkan. Yang kedua, penanganan konservatif tanpa operasi tidak akan bisa kita harapkan untuk terjadi penyambungan. Dan proses imobilisasi dengan penanganan konservatif pasti butuh waktu sangat lama. Selama periode ini, orang tua akan mengalami kondisi di mana istilahnya fracture disease, jadi penyakit akibat patah tulang. Nah, itu yang akan dihadapi kalau misalnya kita tetap bertahan dengan kondisi ini, penanganannya tidak usah dioperasi. Jadi itu akan membuat, belum lagi kalau dia berbaring lama terjadi lecet pada kulit di punggung ataupun di pantat. Belum lagi terjadi sesak napas karena pneumonia pada paru-paru karena berbaring lama. Dan yang paling parah biasanya adalah otot-otot sudah mengecil. Jadi semakin kita buat lebih lama, proses konservatif dilakukan pada orang tua, semakin akan membuat kondisi pasien lebih buruk lagi. Makanya kadang-kadang situasi begini, begitu kita ketemu, kita dengan kondisi patah yang tulang sudah lepas, operasi menjadi opsi yang terbaik untuk kondisi itu, tentunya dengan persiapan yang baik, untuk menghindarkan pasien dari komplikasi fracture disease tadi. Jadi berarti ketika operasi itu bisa dihindari, penggunaan gips ya, itu sangat dianjurkan. Seperti itu kan, Dok? Kalau misalnya penanganan yang non operatif menjadi pilihan, prinsipnya kita memberikan upaya untuk proteksi beli karang. Jadi proteksi itu bisa dilakukan dengan memasang external support, salah satunya adalah gip tadi yang dimaksud. Yang kedua bisa dilakukan penanganan dengan traksi. Jadi menarik bagian yang bersangkutan, alat gerak yang bersangkutan dilakukan traksi untuk mengembalikan posisi patahannya. Yang kedua melindungi dari resiko menciderai jaringan sekitarnya sambil menunggu proses pemulihan terjadi. Jadi bisa dilakukan traksi, bisa dilakukan pemasangan gip untuk proteksi dari bagian yang mengalami patah tersebut. Jadi harus diketahui juga ya sebelumnya apakah ini bisa dilakukan traksi ataukah pemasangan gips itu pentingnya X-ray pada saat kasus kecurigaan patah pada suatu alat gerak. Jadi dari sana kita bisa menentukan apakah ini memang patahan yang indikasi harus operasi, atau masih memungkinkan penanganan yang konservatif. Nah, kalau misalnya kita akan tentukan konservatif, apakah
bisa dengan GIP atau memang harus dilakukan proses traksi, tergantung lokasi patahannya di mana. Dokter Sandi, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana patah tulang itu, apakah harus operasi seperti disampaikan Dokter Sandi. Tidak semua patah tulang itu harus dilakukan dengan operasi. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain akan kami buka kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Terima kasih, kita masih di Harmoni Bali. Bagaimana patah tulang, apakah harus dioperasi? Ada beberapa indikasi yang harus kita ketahui. Apakah ketika terjadi insiden patah tulang itu harus dilakukan operasi ataukah tidak. Tetapi banyak dokter menyampaikan ini tidak semua patah tulang akan berakhir dengan jalan operasi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Lain kembali kami buka tentunya. Nah, Dok, kalau kita berbicara tentang ketika terjadi insiden misalnya patah tulang itu sendiri, kemudian masyarakat yang di lapangan misalnya, banyak masyarakat yang mengatakan ketika terjadi insiden kejadian atau kecelakaan seperti itu ya, dokter mengatakan wah ini pertolongan pertama ketika terjadi patah tulang itu jangan dimanipulasi sebelum kita boleh melakukan hal-hal seperti yang dokter sampaikan sebelum dirujuk atau sebelum mendapatkan pelayanan fasilitas pelayanan. Banyak masyarakat yang langsung nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ke dokter, tapi ayo kita ke pelayanan tradisional untuk melakukan perawatan pengobatan seperti itu. Nih, adakah bedanya pelayanan tradisional yang harus kita ketahui atau masyarakat pemirsa Bali TV yang harus kita ketahui dengan yang dilakukan di medis ini sendiri, Dok? Sebenarnya kan acuan dari masyarakat akhirnya berlari ke pengobatan tradisional kan karena ingin faktor instannya sekarang. Jadi berharap ke sana truk langsung fix seperti masuk mobil ke bengkel. Selesai langsung bisa dipakai. Padahal sebenarnya baik di tradisional ataupun medis dalam penanganan suatu kondisi patah tulang kita harus tetap menghormati alam. Artinya patah tulang tetap akan sembuh kok. Yang dilakukan oleh dokter misalnya di pelayanan kesehatan, bukan dokternya yang menyembuhkan tulang yang patah, tidak. Dokter hanya mengakomodasi proses penyembuhan tulang yang patah supaya berjalan sesuai dengan arah yang sebenarnya, supaya tetap bisa mendukung fungsi daripada alat gerak seperti sebelum dia patah. Jadi tidak ada hal yang bisa menyatakan bahwa tulang saya nyambung karena dokter ini tidak ada. Tidak ada satupun dokter ataupun siapapun yang mampu akan menyembuhkan tulang yang patah kecuali diri pasien sendiri. Cuma itu memang harus ada pakem waktunya yang harus diikuti. Sekian minggu dia harus pakai GIP, ya sekian minggu tulang itu akan nyambung. Jadi tidak ada istilah sekarang dilakukan penanganan, besok sudah bisa dipakai untuk jalan atau aktivitas lagi, tidak bisa. Karena tulang sedikit berbeda dengan jaringan yang lain. Kalau tulang sembuh, dia akan sembuh 100% seperti tulang itu. Berbeda kayak kulit luka, cedera atau ada luka terbuka, sembuh kan pasti ada bekas di luka. Tulang kalau dia patah, sembuh ya seperti tulang. Nah, jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan tulang selain tubuh pasien sendiri. Jadi yang mungkin di pelayanan kesehatan lakukan oleh dokter, mengakomodir proses penyembuhan tulang ini supaya berjalan sesuai dengan arah yang seharusnya. Sehingga fungsi alat gerak ini tetap masih bisa dipertahankan. Baik. Nah, ini setelah mendapatkan penanganan oleh dokter setelah bisa dikatakan apa yang dokter sampaikan ini sendiri, kemudian setelah dilakukan pelayanan itu sendiri, penanganan itu sendiri, apakah itu selesai begitu saja, Kak Dok? Memang yang sering menjadi masalah adalah saat misalnya sudah dilakukan penanganan, memang anggaplah paling contoh misalnya kita tidak operasi, cukup dengan pemasangan GIP, pasien sudah pulang, dan sesuai dengan arah kontrolnya, dia akan kontrol sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh dokter yang bersangkutan yang menangani. Sudah dibuka GIP-nya, sudah selesai, dan sering yang jadi masalah adalah pasien berpikir itu sudah beres. Padahal
Masalah yang kedua harus dibereskan lagi. Ada hal-hal yang perlu Iya, diketahui jadi oleh pasien itu sendiri. tentunya pada saat patah tulang terjadi, dokter akan pada penanganan yang tanpa operasi, dokter akan mengupayakan alat sendi di bagian daerah patahan pasti akan ditunda gerakannya dalam beberapa waktu. Sampai gip itu dilepas, Baik. otomatis sendi pada daerah yang dekat dengan patahan akan mengalami kekakuan. Nah, di sana yang sering loss follow up. Jadi sering pasien merasa setelah dia buka gip udah beres semuanya, tidak. Pasca sembuh tulang ini, maka kita harus mengupayakan proses rehabilitasi daripada sendi yang dekat dengan daerah patahan itu. Di sana yang memang menjadi hal yang utama sebenarnya pasca penanganan patah tulang itu. Itu, Bli Karang. Baik, jadi kita bukan berbicara tentang tulangnya saja, tetapi ada hal-hal yang perlu diketahui ketika sudah dilakukan penanganan itu sendiri, Dok. Seperti Makanya, itu kah? dalam penanganan itu di pelayanan kesehatan, sebaiknya memang mengikuti proses follow up atau evaluasi pasca penyembuhan dari patah tulang sampai semua fungsi daripada alat gerak didapatkan seperti kondisi sebelumnya. Jadi bukan hanya masalah patah, gip, selesai, tidak. Justru patah, gip, sembuh, nah masalah berikutnya harus diselesaikan lagi. Apakah ini setiap pasien ini akan berbeda-beda untuk mendapatkan atau lama penyembuhannya dari patah tulang ini sendiri, Dok? Bisa, karena pada kasus anak-anak jauh lebih cepat lah. Kita bisa harapkan untuk terjadi penyembuhan dari patahannya pada penanganan yang bukan operasi. Tapi pada orang-orang yang usia lanjut butuh waktu lebih lama memang untuk itu, sehingga komplikasi daripada kekakuan sendi menjadi hal yang memang harus selalu dipikirkan pasca tindakan itu. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau selama menjalani perawatan itu sendiri, Dok? Ya, itu dah yang istilahnya pada patah tulang penanganannya paling penting setelah kita tahu dia patah, proteksi. Jadi proteksi itu tidak selalu harus dalam bentuk gip. Tentu harus ada pembatasan dari hal-hal yang bisa dilakukan terkait dengan alat gerak yang bersangkutan untuk mengoptimalkan penggunaan daripada alat proteksi gip tadi. Jadi bukan berarti bahwa setelah dipasang gip boleh dong kita free untuk jalan lagi dan tidak. Jadi ada beberapa pembatasan yang tetap akan kita sampaikan ke pasien sebagai rambu-rambu yang tidak boleh dilakukan dulu sampai kita dapatkan proses penyembuhan tulang. Dan itu juga berbeda antara alat gerak di bagian atas, tangan, ataupun di kaki gitu. Karena kaki kan fungsinya menahan berat badan. Tentu kita ada pakem waktu yang harus kita ikuti sebelum kita izinkan memang benar-benar menginjak full. Pada tangan ada beberapa pakem yang harus kita lakukan. Kapan dia boleh melakukan pembebanan pada penggunaan bagian tulang yang patah yang sudah sembuh tadi. Jadi bisa dikatakan ini ketika terjadi patah tulang ini sendiri, patah tulang pada bagian atas itu akan lebih cepat penyembuhannya? Tidak, penyembuhan tetap mengikuti pakem yang ada. Mengikuti pakem yang ada. Jadi masing-masing. Karena mungkin masyarakat berpikiran, ketika terjadi insiden pada tangan, tangan lebih sedikit melakukan aktivitas daripada kaki, seperti itu kah? Tetap penyembuhan tulang akan berjalan, cuma kan penilaian kapan boleh pembebanan akan kita berikan pada alat gerak yang bersangkutan, itu akan mengacu dari bagaimana hasil dari pemeriksaan fotorongsen kontrol yang kita kerjakan setelah tulang itu nyambung. Berarti ada ciri-ciri dari foto X-ray yang menjadi pakem sendiri, yang kita pegang untuk menentukan, ini sudah boleh dipersilahkan untuk melakukan pembebanan maksimal atau dilakukan untuk melakukan pengangkatan beban yang maksimal. Itu kita akan berikan setelah, selain waktu yang akan menentukan, gambaran X-ray pun akan menentukan itu. Setiap pemeriksaan akan selalu dilakukan pemeriksaan X-ray, Dok? Tergantung dari waktu-waktu penyembuhannya. Jadi ada yang dilakukan seminggu pasca tindakan, kita hanya mengevaluasi bagaimanakah gipnya, apakah dia longgar ataupun masih bagus. Nanti pada saat ternyata kita dapatkan gipnya terlalu longgar, tentu X-ray harus kita lakukan pada saat itu. Mungkin sudah bergeser dia tulangnya. Apa yang menyebabkan gip itu bisa terjadi pelonggaran itu sendiri, Dok? Awal gip ini dipasang, kita akan pasang pada posisi, kan terjadi trauma, patah, biasanya bengkak. Dan gip itu akan dipasang pada posisi bengkak yang ada. Baik. Dengan diistirahatkan,
setelah tidak dilakukan pergerakan lagi, Oh, bengkak oke. ini akan berkurang. Mengempes Mengempes. istilahnya. Kemudian biasanya dalam waktu 5-7 hari, bengkak yang berkurang itu akan mempengaruhi posisi gip. Oh, Ya, kalau misalnya terlalu longgar sekali ya terpaksa kita harus lakukan X-ray untuk melihat ada pergeseran nggak dari patahan tulangnya. Tapi kalau tidak terlalu longgar sekali, kita lakukan X-ray berikutnya mungkin di 1 bulan, 4 minggu setelah itu. jadi gipnya diulang lagi kah? Kalau misalnya terjadi pergeseran yang signifikan. Kalau tidak ya kita tinggal mempertahankan gip yang ada, kemudian dilakukan evaluasi 1 bulan kemudian untuk X-ray-nya, kemudian bisa dilakukan di 3 bulan berikutnya, kemudian di 6 bulan berikutnya. Jadi tidak setiap pasien datang kontrol setiap minggu difoto lagi. Radiasinya lumayan besar. Oh gitu. Jadi ada pakem-pakem waktu untuk penyembuhan dari tulang yang kita evaluasi di pakem waktu itu untuk dilakukan pemeriksaan X-ray untuk melihat bagaimana kualitas penyembuhan tulang, bagaimana kekuatan penyembuhan tulang untuk kita memulai Ya. pembebanan ataupun penggunaan daripada alat gerak ke arah normalnya, secara bertahap tentunya. Jadi pasien juga harus mengikuti apa yang sudah pakem yang harus Ya, betul. ditentukan dari Ya. pusat pelayanan kesehatan Betul. dokter seperti itu, Betul, dok. ya. Jangan ngeyel atau Ya. ibaratnya ya, Ya. jangan bandel seperti itu Ya, kan dok? betul. Jadi kadang-kadang kan ada pasien-pasien yang ingin tiap datang selalu ingin dirongsen. Oh, Selain radiasi kena terlalu banyak, dan kedua kita tidak melihat signifikan daripada perubahan penyambungan tulang yang ada. Jadi biasanya kita lakukan pada pakem-pakem waktu yang sudah kita tentukan. apa yang menyebabkan setiap pasien itu cukup lama juga masa penyembuhannya dok? Penyembuhan Dari itu patah tulang selain ini sendiri. ditentukan dari lokasi patahan, Ya. ditentukan juga tipe model patahannya, kemudian ditentukan juga dari faktor usia pasien yang bersangkutan, kemudian ditentukan juga nutrisi pasien yang bersangkutan. Oh, nutrisi juga berpengaruh dok? Ya, karena bagaimanapun juga penyembuhan tulang membutuhkan suplemen kalsium. Jadi kadang-kadang kalau nutrisi kita kurang, kalsium juga tidak cukup, karena dalam penyembuhan tulang yang patah dengan tulang yang normal, pemeliharaan dan jumlah kalsium tidak semuanya sama. Pada patah tulang kita perlu kalsium lebih banyak untuk bisa mensupport proses penyembuhan berjalan dengan normal. Baik, dokter, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Kita masih di Harmoni Bali. Patah tulang apakah harus dioperasi? Nah, tadi sudah Dr. Sandi Kumara sudah menyampaikan tidak semua harus dilakukan operasi. Itu intinya. Silakan ada yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, berarti ada hal yang harus diketahui juga nggak sih dok? Yeah. Ketika seorang pasien atau keluarga pasien lah yang dikatakan ketika terjadi insiden kemudian mendapatkan penanganan seperti yang dokter sampaikan tidak melalui operasi itu sendiri. Ini ciri-cirinya sudah bisa dilihat patah tulang itu sudah menyambung, bisa dikatakan seperti itu dok? Kalau melihat dari proses penyembuhan suatu patah tulang, itu bisa kita lihat secara keluhan aja dulu biasanya. Keluhan? Ya, dari daerah patahan ini bagi mereka yang mengalami patahan sudah ditangani, kalau dia sudah nyambung ya, dia tidak merasa nyeri lagi di titik itu. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita pegang pun dan dilakukan pergerakan pada sendi di ujung dan di pangkal daripada yang patahan, keluhan nyeri juga tidak dirasakan. Kita sudah bisa mengasumsikan penyambungan tulang sudah terjadi di titik ini. Plus harus mengikuti pakem waktunya. Karena sekali lagi tulang nyambung bukan kerjaan dokter, bukan juga kerjaan dari keluarga, bukan juga kerjaan oleh pijat tradisional, tidak. Penyambungan tulang akan dilakukan oleh tubuh pasien sendiri, tapi mengikuti hukum alam. Jadi kalau misalnya pada anak-anak, ya bayi anak-anak itu 2 mingguan sudah terjadi proses penyambungan itu. Atau pada orang dewasa muda, ya 4 minggu terjadi penyambungan. Yang sering terjadi kan di lapangan pada minggu pertama patahan terjadi,
Sudah ke UGD, dibilang patah. Wah, pasti dioperasi nih. Jadi pasien takut, pulang dia. Berobat ke pengobatan yang lain. Ya. Di minggu kedua, dilakukan tindakan juga. Masih sakit. Berarti yang kedua belum hebat nih. Pindah minggu ketiga ke yang berikutnya. Baik. Kemudian yang keempat, pindah ke tempat yang lagi satu, nggak sakit. Nah yang keempat lah yang akan dikatakan, wah hebat ini. Padahal sebenarnya itu memang pakem penyambungan tulang terjadi di minggu-minggu itu. Baik, Jadi bukan dokter, bukan siapapun yang menyambungkan, alam yang akan menyambungkan tulang itu. Jadi sekali lagi, tugas dokter memastikan penyambungan ini berjalan sesuai dengan arahnya, sehingga bisa mendukung fungsi daripada alat gerak nantinya. Kenten. Makanya yang terpenting, selain kita tahu bahwa keluhan sudah tidak sakit lagi, yang kedua kita lihat secara pemeriksaan klinis pun sudah tidak bengkak, sudah tidak nyeri kalau kita tekan pada daerah yang patah. Ya. X-ray hanya sebagai alat bantu di medis untuk menentukan seberapa bagus sih penyambungan tulang ini sudah terjadi di titik patahan itu, dan menentukan keputusan apa sih yang sudah boleh dan yang masih belum boleh dilakukan pada waktu itu. Gitu. Setelah penyambungan terjadi. Ya, ketika setelah seorang pasien mengalami bisa dikatakan kecelakaan atau insiden itu sendiri, kemudian mendapatkan pelayanan dan akhirnya benar-benar dikatakan menyambung, kemudian ini ada hal-hal yang perlu diketahui oleh sang pasien itu sendiri bahwa boleh melakukan aktivitas seperti semula atau bagaimana, Dok? Itu yang saya sampaikan tadi, ada pakem-pakem waktu dan pada lokasi alat gerak yang mana, kapan kita akan perbolehkan ataupun diizinkan untuk normal seperti sebelumnya. Makanya itu yang penting untuk pemeriksaan kontrol pasca dilakukan tindakan konservatif atau non operatif itu, untuk bisa memberikan informasi pada pasien sehingga mencegah terjadinya patah berulang. Karena sebenarnya belum boleh tapi dipaksakan melakukan itu, sedangkan penyambungan tulang belum boleh sebenarnya untuk pembebanan ini. Ibaratnya bisa kekambuhan itu bisa muncul seperti patah itu kan? Patah itu yang baru terjadi di titik yang sama. Itu. Makanya itu pentingnya kita melakukan kontrol pasca dilakukan tindakan konservatif tadi. Itu perlunya X-ray dilakukan untuk menentukan kapan boleh dan apa yang masih belum boleh dilakukan pada kesempatan itu, pada saat pasien itu melakukan kontrol pasca penanganan konservatifnya. Dok, ini banyak juga yang dikeluhkan oleh masyarakat ketika terjadi insiden, misalnya seperti itu. Kita belum mengetahui bahwa sebelum di X-ray itu sendiri, bolehkah ketika terjadi insiden pertolongan pertama diurut, Dok? Dari kami di medis tidak menyarankan untuk tindakan itu dulu sebelum X-ray dilakukan. Karena sekali lagi masalah patah tulang bukan urusan tulang saja, tapi ada struktur lain di balik tulang itu yang patah. Ada otot, ada urat atau ligamen, kemudian ada saraf yang lewat di atas tulang yang patah, dan ada pembuluh darah yang lewat di sana juga. Untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak perlu, sebaiknya bisa ke tempat pelayanan kesehatan dulu untuk mendapatkan pemeriksaan dan mendapatkan pendapat medis yang terbaik pada saat itu. Baik, seperti di awal saya sampaikan. Karena pada dasarnya untuk yang namanya tindakan seperti diurut ataupun tindakan yang diperbaiki tulang kayak begitu, di medis juga bisa. Karena di medis sekarang ada namanya di semua tempat pelayanan kesehatan di mana ada bedah tulang berpraktek di sana, biasanya sudah dilengkapi dengan alat imaging atau seperti X-ray. Bahasa medisnya adalah C-arm. Jadi itu adalah alat yang kita pakai untuk mendeteksi proses perbaikan dari patahan tulang yang ada kan. Ini patahan kita ingin perbaiki nih. Kita bisa pakai image intensifier ini untuk mendeteksi pada saat kita melakukan, bahasa awamnya adalah urut itu, sudah benarkah arah tarikan kita, sudah kembalikah tulang itu ke tempatnya. Setelah gip dipasang, tulang ini
tetap stay enggak di tempatnya. Jadi jangan khawatir untuk ke tempat pelayanan medis karena di tempat pelayanan kesehatan yang ada ortopedi atau bedah tulang umumnya sudah disiapkan alat yang namanya C-arm. Itu seperti alat rongsen yang akan membantu kita dalam melakukan proses perbaikan tulang yang patah ke posisi yang terbaik, yang benar. Dan setelah gip dipasang pun kita bisa lihat posisinya masih tetap baik atau tidak. Jadi bisa dipertanggungjawabkan apapun tindakan manipulasi yang kita lakukan dari alat tadi. Ya, intinya jangan dimanipulasi dulu ketika terjadi insiden pertama kali itu karena sendiri, manipulasi kita tidak bisa tebak, saraf bisa tertarik, bisa putus, atau saraf bisa tertusuk oleh tulang yang patah, atau saraf bisa terjepit di dalam fragmen patahan itu yang kita tidak tahu. Jadi patahan bukan hanya masalah urusan tulang yang patah, tapi kita justru berpikirnya ada hal lain enggak di balik ini yang terjadi yang mengikuti patahan tulang itu. Dokter Sandi Kumara, ada hal yang perlu diketahui oleh pemirsa Bali TV ketika terjadi patah tulang itu sendiri, Dok. Silakan, Dok. Pertama, untuk pemirsa Bali TV yang berbahagia, saya menyarankan dalam kondisi patahan tulang jangan dibuat kondisi menjadi lebih buruk. Kemudian yang kedua, segeralah untuk bisa mendapatkan pelayanan medis dengan mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian nanti jangan dipikir bahwa ke tempat pelayanan kesehatan pasti akan dioperasi, tidak. Karena masih ada hal-hal yang harus dinilai sebelum menentukan tindakan medis yang terbaik untuk kasus patahan tulang yang dialami. Dan sebaiknya setelah didapatkan pelayanan kesehatan di sana, mengikuti semua petunjuk dan rencana penanganan pasca tindakan pertama kali di pusat pelayanan kesehatan masing-masing. Terima kasih. Persepsi masyarakat yang harus diluruskan ya, Dok, ya. Ketika terjadi patah tulang itu tidak semuanya harus berakhir dengan operasi seperti itu. Dokter, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV yang menyaksikan kita pada sore hari ini, tentunya membawa manfaat bagi kita semua tentunya. Saya Madi Sukarnan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.